Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas oli Gardan Yamalu pada tingkat kekentalan 10W40. Nah, sudah ada 4 macam sampel yang akan saya tes kali ini. Ada yang mulai dari harga 14.000 paling mahal hingga harga 10.000 paling murah. Ayo, mana yang asli menurut teman-teman? Apakah ini atau ini yang ada isolasinya? Ataukah ini yang paling murah? Ataukah ini yang sudah mengalami kebocoran? Oke, mari kita analisis bersama-sama tingkat keaslian oli Gardan Yamalu pada tingkat kekentalan 10W40 ini. Baik, pertama akan saya jelaskan dari mana saja produk ini saya dapatkan ya. Pertama, ini yang harga 14.000 ya. Saya dapatkan dari Owen Motor Malang. Nah, ini sebagian besar ya. Saya beli di toko ini, saya selalu mendapatkan kualitas oli asli. Jadi ini akan saya jadikan rujukan untuk analisis tingkat keaslian oli ya. Jadi ini saya anggap 99% oli ini asli yang saya dapat dari Owen Motor ini ya. Oke, lanjut saya beli ini selanjutnya dari inisial toko BA. Harganya juga 14.000 ya. Nah, ya ini. Nah, nggak tahu nanti kualitasnya seperti apa, tapi ini kita lihat di isolasi. Gak apa-apa, nanti kita analisis bersama-sama ya tingkat keaslian oli dari toko inisial BA itu ya. Oke, lanjut. Ini saya dapat dari toko W68 ya, seharga 10.000, lumayan sangat murah ya dibandingkan dari Owen Motor tadi yang harga 14.000 maupun dari inisial BA ya. Oke, lanjut. Ini saya dapatkan dari toko inisial TP yang harga 11.500. Nah, ini kualitasnya sudah bocor seperti ini ya. Ya nggak tahu, nanti kita analisis bersama-sama. Itu ya sumber dan harga di mana saya dapat oli ini. Oke, pertama yang paling saya rekomendasikan untuk analisis oli Gardan ini kualitasnya asli atau tidak ya. Pertama kita lihat dari kualitas stikernya. Ini rujukan oli asli dari Owen Motor yang harga 14.500. Oke, kita analisis bersama-sama kualitas stikernya seperti ini. Nah, lihat ya, tingkat kelurusannya dia 98% ya. Oke, kita lihat spasi dari sini, lihat spasinya. Lihat ini antara tulisan Yamalu dengan stikernya. Nah, spasinya seperti ini. Oke ya, lanjut kita balik. Lihat, dia tingkat kelurusannya juga sekitar 9. Kalau yang belakang ini agak panjang sedikit. Perkiraan saya tingkat kelurusannya sekitar 95%. Tapi lihat tingkat spasinya dari sini ke sini ya. Sama, perkiraan kurang lebih sama ya, lihat. Yang depan sama yang belakang spasinya sama. Nah, seperti itu ya analisis kualitas stiker oli yang asli. Oke, lanjut. Yang dari toko inisial BA yang harga 14.000 kita lihat. Lihat kualitasnya dia. Nah, seperti ini. Kalau saya ini mengumpamakan tingkat kepencengan stikernya dia sekitar kesempurnaannya berapa? Kesempurnaannya ini sekitar 90% lah atau 85% ya. Lumayan jelas terlihat tingkat kepencengannya dia. Nah ya, oke lanjut yang di belakang. Lihat, ini malah pencengnya parah banget. Lihat, nah sangat jelas terlihat sekali kualitas asli yang kurang asli. Dia itu tidak lurus seperti ini. Nah, penceng seperti ini ya maksud saya. Nah, seperti itu ya. Itu analisis yang paling mudah untuk mengetahui kualitas oli Gardan yang asli maupun yang kurang asli. Dilihat seperti ini sudah jelas terlihat ya. Oke, menurut saya ini kualitasnya ragu-ragu atau kurang asli. Dilihat dari kualitas stiker ya. Lanjut yang dari inisial W68 yang harga 10.000. Lihat dia parah banget kualitas stikernya, tingkat kelurusannya atau kepencengannya, lihat ya. Nah, sangat jelas terlihat. Kalau kita mau melihat sedikit saja pasti tahu kok kualitas oli ini. Nah, ya seperti ini. Oke, kita lihat di baliknya. Nah, masih tetap penceng juga. Selain itu ya kualitas stikernya dia, lihat di depan dia itu spasinya segini, lihat segini spasinya ya. Yang bagian belakang spasinya segini. Nah, sangat-sangat tidak rapi sama sekali ya dibandingkan dengan yang asli. Spasinya itu sama, lihat spasinya yang asli ini ya sama dengan yang belakang deh, kurang lebih sama ataupun kalau nggak sama ya sekitar
98% lah ya selisihnya, itu 2% selisih perbedaannya ya. Oke. Lanjut untuk kualitas stiker yang inisial TP. Nah, ini malah sudah bocor seperti ini. Nah, saya menyarankan ya kalau menerima oli beli online itu, kalau bocor seperti ini langsung jangan diterima ya. Menurut saya kualitasnya jelas kurang asli ya. Oke, analisis stiker saja. Lihat pencengnya dia. Nah, sangat buruk sekali ya, lihat ini ya. Spasinya, lihat ini spasinya dan penceng. Lalu lihat belakangnya. Penceng dan spasinya beda dengan yang ada di depan tadi. Lihat spasinya segini, di depan spasinya segini. Nah ya, sangat jelas terlihat perbedaannya kualitas oli yang asli dan yang kurang asli. Yang kurang asli kualitas stikernya sangat-sangat buruk, jelas terlihat ya, sangat-sangat jelas. Baik, lanjut analisis yang lain-lain ya. Coba dilihat dari keempat oli gardan ini. Ini yang asli ya, dugaan besar yang asli. Dugaan besar kurang asli, kurang asli, kurang asli. Lihat cara dia mengemas atau mengirim oli. Ini tidak pakai isolasi, lihat ya. Ini diisolasi, ini diisolasi, ini diisolasi. Nah, jelas terlihat ya. Walaupun ada sebagian produsen oli asli ya, atau distributor oli asli, ada yang mengemas olinya dengan cara diisolasi, ada. Tapi ini ya dijadikan satu indikator, walaupun tidak indikator sepenuhnya asli ya, atau indikator ragu-ragu, tapi dijadikan sebagai pertimbangan bisa ya. Yang diisolasi itu kualitasnya menurut saya ragu-ragu, perlu dianalisis lebih lanjut kualitasnya. Sedangkan yang tidak diisolasi dan tidak bocor pasti menurut saya kualitasnya asli ya, lihat bersih. Nah, ini diisolasi tapi tidak bocor, dilanjutkan analisisnya. Ini diisolasi tapi tidak bocor, dilanjutkan analisisnya. Ini diisolasi dan bocor, tidak perlu dianalisis lagi, jelas oli ini kurang asli ya. Oke, seperti itu analisis untuk yang lain-lain, misalnya isolasi ya. Oke, lanjut analisis pada bagian belakang Yamalup. Ada tulisan seperti ini di bagian bawah Yamalup ini ya, mungkin ini tahun produksi atau apa. Lihat kualitas tulisannya dia sangat bagus dan jelas terlihat ini untuk oli yang asli yang harga 14.000 dari Owen Motor. Ini yang dari inisial BA harga 14.000, lihat tulisannya. Nah, sangat jelas tidak terlihat ya. Nah, itu ciri-ciri oli yang kurang asli, bisa dijadikan indikator pada bagian tulisannya yang di sini ya. Lihat perbandingannya. Nah, ya. Sangat rapi tulisannya, sedangkan yang kurang asli sangat tidak rapi ya. Oke, lanjut yang dari mana ini? Inisial W68 yang harga 10.000, lihat sama ya. Lihat. Jadi kalau kita sering menganalisis oli itu sangat jelas terlihat kok. Walaupun ciri-ciri oli yang asli itu tidak dijelaskan secara gamblang, kalau kita sering menganalisis pasti tahu perbedaannya. Utamanya dia itu kurang rapi, kurang terstruktur jelas tulisannya seperti itu, terutama stikernya kurang rapi. Nah, ini ya tulisannya tidak jelas terlihat ya. Nah, seperti itu ya. Lanjut oli yang dari toko inisial TP yang harga 11.500 juga sama, lihat. Nah, ya. Seperti itu ya ciri-ciri oli yang kurang asli. Baik, selanjutnya mari kita lihat kualitas segel dari oli Yamalup ini ya. Ini untuk kualitas oli yang perkiraan besar asli dari Owen Motor yang harga 14.000. Lihat kualitas segelnya atau tingkat kerapian segelnya dia seperti ini. Nah, sangat rapi ya kualitasnya. Cukup bagus sekali kualitasnya juga. Nah, ya jelas terlihat ya. Nah, seperti ini. Nah, ya. Jadi kualitas segelnya, kemasannya sangat rapi ya. Sangat mulus ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat untuk kualitas yang dugaan kurang asli yang dari inisial toko BA yang harganya juga 14.000. Lihat dia kemasannya. Nah, ini lihat ya, lihat. Nah, ini ya, dia kurang rapi seperti ini, lihat sebentar. Nah, ada
proses produksi yang kurang sempurna pada kemasannya. Nih, lihat ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ya. Ini, lihat ini. Nah, seperti itu. Ini perkiraan botolnya dia juga bisa produksi sendiri ya, bukan botol bekas. Tapi proses produksinya kurang sempurna atau kurang mulus kualitasnya. Oke, lanjut dilihat yang lain. Nah, itu ya kualitasnya menurut saya dari sisi kekurang sempurnaan pada botolnya ya. Yang dari inisial toko W68 ya. Kalau ini tutup botolnya buruk sekali kualitasnya. Lihat kasar finishingnya ini, lihat. Nah ya, ini yang dari W68 harga 10.000, lihat. Finishingnya ini, lihat. Nah, malah ini pesok seperti ini, lihat. Nah ya, sangat-sangat kualitasnya kurang bagus. Kita lihat ini ya. Nah itu ya. Untuk yang lain, nah ini seperti ini. Kita lihat ya. Nah ya, mana lagi yang lain? Tidak ada, yaitu finishingnya dia jelek, lihat kasar. Nah ya, tutupnya itu segelnya ya. Nah itu ya, sangat kasar. Nah itu untuk kualitas yang kurang asli. Coba lihat yang ini ya, sangat jelas terlihat sudah bocor seperti ini, lihat. Nah ya, untuk tutupnya coba lihat ya. Kalau ini tutupnya bagus kualitasnya ya, cuma dia bocor ya. Bagus karena dia mungkin kena olesan apa, kebocoran, jadi kurang terlihat kekasarannya atau bagaimana, kurang paham saya ya. Cuman dia menurut saya bagus ya, tidak kasar finishingnya, cuman dia bocor dan sangat jelas terlihat kurang asli ya. Dari sini proses analisis tanpa merusak kemasan atau membuka segel, kita sudah bisa melihat mana kualitas yang dugaan besar asli dan dugaan besar kurang asli ya. Menurut saya ketiga oli ini ya, ini kualitasnya kurang asli dan yang ini kualitasnya asli. Lalu sebagian oli akan saya kembalikan ke penjualnya agar saya tidak terlalu menderita kerugian yang lumayan besar ya. Yang dari inisial BA dan dari inisial mana ini, toko TP, akan saya kembalikan ke penjualnya. Sekaligus nanti untuk next video coba saya jadikan konten bagaimana cara mengembalikan kualitas oli yang kira-kira kurang asli ya. Jadi selanjutnya untuk analisis merusak kemasan akan saya analisis dua produk saja ya. Yang dari inisial toko W68 ini perkiraan besar sudah jelas kurang asli, dan dari toko Owen Motor sebagai dasar oli yang asli. Oke, selanjutnya coba kita buka stiker ya. Ini perkiraan stiker ini ada kodenya, kok ada seperti apa, disobek seperti ini. Nah ini ya, mungkin di sini ada kode atau verifikasi apa, coba ya kita buka ya. Oke, mulai dari toko Owen Motor dulu saya coba ya seperti apa di balik stiker itu. Nah ini tadi coba sudah saya buka seperti ini ya. Ini ada tulisan seperti ini ya, ini ya. Coba saya buka-buka ya. Nah, mungkin ada tulisannya apa atau apa gitu. Nah, ini ya. Nah, ternyata ada tulisannya ini. Udah lihat. Ini tulisannya apa? Mei atau apa ini ya. Coba saya lanjutkan apa tulisannya. Nah, ini apa tulisannya? Saya juga nggak paham. Nah, ini apa ini? Ya Maluk ya, kayaknya tulisan ya Maluk ya gitu ya. Nah ini ya Maluk gitu ya, seperti itu ya mungkin ya. Coba saya sobek-sobek, lanjut aja ya. Nah ini ya, yaitu oli asli ya Maluk, mungkin tulisannya seperti itu ya. Nah itu ya, untuk kualitas oli yang asli ada tulisannya seperti itu dari Owen Motor. Oke, coba kita lihat yang dari inisial toko W68 ya. Nah, kalau ini strukturnya dia ya, nah lihat ya, dia juga ada tulisan oli asli Yamalu. Cuman ini apa ya, strukturnya dia itu menyatu jadi satu dengan stikernya, lihat ya. Nah itu, nah lihat ini ya. Nah, sedangkan yang kualitas asli dia itu ada lapisannya, lihat ya ini ya. Nah,
Jadi dia strukturnya itu lapisan tulisan luar ya menurut saya. Lalu ada tulisan lapisan kedua, ada tulisan lapisan ketiga. Jadi lapisan luar itu yang ada gambar ininya ya. Lalu yang lapisan kedua putih polos, yang lapisan ketiga tulisan Yamaluk oli asli itu. Nah seperti itu ya. Nah ini strukturnya, lihat ini. Yang lapisan paling dalam itu ini. Lalu yang lapisan tengah-tengah yang putih seperti ini. Nah untuk lapisan yang ketiga yang ada gambar ininya. Nah itu ya perbedaan kualitas stiker, mana oli yang asli dan mana oli yang kurang asli. Baik, sekarang lanjut untuk proses cek buka kemasan dari oli Yamaluk ini ya. Oke, pertama saya buka kemasan yang perkiraan besar atau dugaan besar asli yang harga 14.000 dari Owen Motor ya. Oke, saya buka kemasannya menggunakan, coba ini dibuka seperti ini. Tidak bisa ya. Oke, proses digunting. Nah ini ya, coba kalau digunting ini rasanya bagaimana. Kadang berdasarkan pengalaman saya untuk tes oli yang merek lain kadang beda-beda rasanya ya. Oke, coba saya gunting sekarang. Oh, ini enak, mudah sekali digunting, atau penutupnya itu apa ya, proses segelnya mudah dibuka ya. Oke, sekarang coba saya masukkan ke sini untuk melihat warna oli yang dugaan besar asli seperti apa. Oke, kira-kira seperti ini sudah cukup ya. Sekarang lanjut yang dari inisial W68 yang harga 10.000 yang dugaan besar kurang asli ya. Coba saya gunting. Nah ini ya, kalau yang kurang asli digunting itu dia susah terpotong, lihat. Nah ini saya gunting berkali-kali ini. Nah sudah ya. Nah lihat, jadi yang kualitas asli mudah sekali dibuka atau mudah sekali digunting. Yang kurang asli, dugaan besar kurang asli ya, itu digunting susah ya. Oke, coba kita lihat seperti apa warnanya. Oke, coba kita analisis struktur warnanya ya. Yang ini dari yang dugaan besar asli dari Owen Motor yang harga 14.000. Sedangkan yang ini yang dugaan besar kurang asli yang dari toko inisial W68 yang harga 10.000. Oke, coba kita analisis dengan menggunakan takaran yang sama ya, struktur cahaya yang sama. Nah ini lihat warnanya. Yang warna yang dugaan besar asli dia itu memiliki warna kuning ya, agak kuning gimana, agak kuning, agak pink ya, kuning mendekati agak campuran pink ya, seperti itu ya. Sedangkan apa namanya, yang dugaan besar kurang asli ya, dia itu warnanya kuning juga agak pink, tapi pinknya agak cerah, lihat ya. Sedangkan yang ini pinknya pink agak gelap ya, lihat. Nah ya, coba saya balik, mungkin terdapat perbedaan struktur cahaya ya. Ini seperti ini ya, lalu ini seperti ini, coba. Nah tetap ya menghasilkan warna yang sama. Jadi seperti itu dari segi warna ya. Untuk yang kualitas asli warna pinknya itu pink agak gelap sedikit ya. Sedangkan yang warna kurang asli ya, nah ini pinknya pink cerah. Oke, selanjutnya coba untuk saya cium dari aroma kedua oli ini ya. Yang dua tadi ya, yang totalnya kan ada 4, yang dua dalam proses coba saya kembalikan ke penjualnya. Bisa atau tidak nanti akan saya jadikan konten di video selanjutnya tentang bagaimana cara mengembalikan oli yang kurang asli bila kita membeli online terdapat oli yang kurang asli seperti itu ya. Oke, sekarang coba saya cium aroma oli yang asli dulu ya. Seperti apa aromanya akan saya cium sekarang. Nah, kalau oli yang kualitas dugaan besar asli ya, aromanya itu khas oli ya. Khas olinya tidak terlalu menonjol ya, khas oli standar lah ya, seperti itu ya. Oke, sekarang coba untuk yang kualitas kurang asli ya, seperti apa aromanya. Oke, saya cium sekarang. Nah, untuk kualitas yang dugaan besar oli kurang asli itu memiliki aroma bau tajam, tapi bau tajamnya itu tidak terlalu tajam banget ya, tapi terasa bau tajamnya ya. Umpama ya, ini aroma khas oli, olinya tidak terlalu menonjol ya, khas oli standar. Ini juga sama,
oli bau tajam, tapi bau tajamnya standar. Nah, seperti itu, sama-sama menunjukkan sebuah aroma standar, tapi perbedaan aroma ya. Ini aroma khas oli, ini aroma bau tajam. Seperti itu dilihat dari segi aroma. Baik, sekarang coba kita tes tingkat kekentalan oli Yamalup dengan tingkat kekentalan 10W40 ya, oli ini. Lalu ya, ini yang oli dugaan besar asli, yang sebelah sini oli dugaan besar kurang asli. Oke, kita tes tingkat kekentalannya. Lihat, sama ya, lihat sama atau tidak. Nah, lihat ya, ketika saya goyang ya, yang sebelah sini sudah berhenti, yang sebelah sini agak masih ada getaran, artinya oli yang sebelah sini agak encer. Lihat, coba lagi ya. Nah ya, lihat. Nah ya. Nah, jadi ini sudah selesai dulu getarannya. Yang sebelah sini masih ada getaran atau airnya atau olinya masih bergoyang. Jadi artinya oli yang asli ini memiliki tingkat kekentalan yang cukup bagus ya. Sedangkan yang ini cenderung encer menurut saya. Nah, seperti itu. Memang oli yang dugaan besar kurang asli itu kan menurut saya dibuat dari bahan, sebagian ada yang mengatakan bahan oli bekas. Sedangkan oli bekas ya pasti olinya itu menurut saya cenderung encer. Nah, seperti itu ya. Nah, coba lihat lagi. Lihat ya. Nah ya. Nah, jadi ini getarannya sudah selesai dahulu. Ini masih ada sedikit getarannya. Ya, seperti itu tingkat kekentalannya. Jadi ini cenderung kental, sedangkan yang ini cenderung encer. Nah, mungkin seperti itu dari segi tingkat kekentalan oli. Oke, jadi kesimpulannya untuk menganalisis oli Gardan Yamalup pada tingkat kekentalan ini ya 10W40. Pertama, bisa kita lihat dari segi kualitas stiker ya. Pertama, kualitas stiker oli yang asli pasti lurus dan rapi, tidak bengkong dan tidak penceng. Spasinya ini juga sama, yang depan maupun yang belakang sama. Cukup mudah untuk menganalisis oli ini ya. Lalu untuk kualitas yang kurang asli, dia pasti bengkong ataupun penceng ya, tidak lurus. Lihat ini. Nah, di sini juga seperti ini, yang bagian sini juga sama. Nah, seperti itu ya. Dia buruk sekali kualitas stikernya. Yang pertama itu. Lalu yang kedua bisa dilihat dari segi tingkat kebocoran ya. Nah, kalau teman-teman membeli oli ya, waktu memproses unboxing ya, olinya bocor, langsung kembalikan saja. Menurut saya itu 99% pasti dia itu oli yang dugaan besar kurang asli ya. Seperti itu ya. Oke. Lalu yang ketiga bisa dilihat dari tulisan seperti ini. Nah, ini contoh tulisan oli yang kurang asli, dia seperti ini. Kurang rapi atau kurang terlihat jelas. Sedangkan yang asli lihat. Nah, sangat berbeda jauh ya. Nah, seperti itu dari segi tulisan ya, dari segi tulisan. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut dari segi struktur tulisan yang ada di depan ini juga beda. Lihat ya, ini yang kurang asli. Dia tidak ada tulisannya 10W40 di sini. Cuma ada tulisan for motorcycle AT gitu saja. Sedangkan yang kualitas asli ya, sebentar, ini sudah saya sobek ya. Jadi ada di sini, saya foto sebentar. Nah, ini contoh untuk yang model tulisan asli, ada tulisannya 10W40. Nah ya, jelas terlihat seperti ini. Cukup jauh berbeda. Ini lihat yang kurang asli. Beda ya. Nah, seperti itu ya. Nah ya, oke, lanjut untuk dari segi kita melihat dari luar seperti itu. Misalnya ragu bisa dikembalikan tanpa merusak kemasan, masih bisa diterima. Nah, tadi yang dua produk ya yang saya duga perkiraan besar kurang asli, saya kembalikan. Nanti saya jadikan konten ya, bagaimana cara mengembalikan oli yang dugaan besar kurang asli ya. Nah, di video selanjutnya. Oke, sekarang lanjut untuk merusak kemasan. Nah, kalau sudah proses merusak kemasan, perkiraan besar tidak bisa dikembalikan. Tapi ya nggak apa-apa. Ini untuk merusak kemasan, lihat struktur stikernya. Kalau yang asli strukturnya itu ada 3 tulisan atau 3 struktur stiker.
Yang pertama bagian luar seperti ini, lihat ya. Yang kedua bagian putihnya ini putih polos. Yang ketiga ada tulisannya Yamalup asli di sini, ini lihat. Nah seperti itu untuk struktur stiker oli yang asli ya. Lalu yang dugaan besar kurang asli ya, struktur stikernya cuma satu, lihat ini. Cuma gini doang. Tipis ya. Nah, seperti itu ya. Lalu masih ke struktur stiker ya. Yang kurang asli, struktur stikernya itu tidak apa? Tidak kasar, tapi glossy, lihat. Nah, lihat ya. Nah, lihat tingkat keglossiannya atau tingkat kasarnya dia seperti ini. Sedangkan yang asli ya, itu glossy banget ya, lihat ya. Nah, lihat ini ya. Nah, ya, terlihat ya. Nah, seperti itu dari segi kualitas stiker. Lalu yang dari segi segel pun juga sama ya. Yang kurang asli, lihat ini. Finishingnya jelek. Nah, sedangkan yang asli finishingnya cukup bagus. Nah, ya. Oke, dari segi luar itu ya yang bisa saya jelaskan. Lalu yang dari segi dalam, lihat warnanya. Yang kualitas asli warnanya itu pink agak lebih merah atau agak lebih pink atau agak lebih gelap. Sedangkan yang kualitas kurang asli pink cerah, kuning, pink cerah, seperti itu ya. Sedangkan dari segi aroma, ini aroma oli khas oli ya. Sedangkan ini aroma oli tajam atau bau menyengat yang kurang asli, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa menaruh di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli oli yang kualitas asli, ini dari Owen Motor ya. Link pembelian ada di deskripsi ya. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.